menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil pengamatan percobaan, ya. Seperti yang sudah Ibu perintahkan kemarin, bahwasanya hari ini kita akan melakukan praktik percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Sebelum ke materi, ya, Ibu minta ada 4 orang yang maju ke depan. Kita buat permainan. Sok, siapa yang mau maju? Ayo langsung. Nah, gitu. 4 orang ya. Nah, 2 orang matanya ditutup, ya. 2 orang matanya ditutup, ya. Untuk mencari temannya.
sifat cahaya. Nah, kasih tepuk tangan untuk Dewi. Sifat-sifat cahaya tadi ada berapa? 6. Satu, merambat lurus. 2, cahaya dapat dipantulkan. 3, bisa nembus benda-benda bening. 3, cahaya bisa nembus benda-benda bening. 4, bisa dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. 5, diuraikan. 5, cahaya dapat diuraikan. Yang terakhir 6, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Ketika cahaya dihalangi akan berbentuk bayangan. Nih contohnya ya. Yang pertama, cahaya merambat lurus ya. Nih, cahaya merambat lurus. Paturuki. Nah, cahaya dapat merambat lurus ya. Ketika cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium pelantara. Contohnya ketika kita menyalakan lampu senter, cahaya akan merambat lurus. Seperti tadi yang sudah dipraktikkan ya. Kita nyalakan senter, ya maka si cahaya akan merambat lurus. Itu ya prakteknya. Selanjutnya, cahaya dapat dipantulkan. Ya, cahaya dapat dipantulkan. Contohnya tadi kalian dengan melihat cermin. Ketika kalian bercermin, maka si cermin akan memantulkan sinar yang datang. Ya, cahaya dapat dipantulkan ketika cahaya mengenai permukaan yang datar dan licin. Ya, cahaya akan mengalami pemantulan teratur. Contohnya pada cermin. Ya, namun pada permukaan yang kasar atau tidak beraturan, sudut-sudut ini akan memiliki perbedaan cahaya. Akan tetapi cahaya akan tetap dipantulkan dengan arah yang berbeda. Kemudian pantulan cahaya ini akan masuk ke mata sehingga kita bisa melihat bentuk suatu objek. Ya, itu cahaya dapat dipantulkan. Contohnya tadi kita bisa melihat cermin. Apa yang ada di cermin? Gambar siapa? Gambar diri sendiri. Selanjutnya, cahaya dapat menembus benda bening seperti tadi. Contohnya apa? Air dalam gelas ya. Disorotkan senter. Nih, air dalam gelas disorotkan senter. Jadi si cahaya akan menembus benda bening. Menembus benda bening, salah satu sifat cahaya adalah kemampuannya untuk melewati benda transparan seperti kaca. Ya, ketika kita menyorotkan cahaya ke benda yang bening, maka benda tersebut akan dapat menembus benda. Ya, karena cahaya tersebut ditangkap oleh mata kita. Selanjutnya, contoh lagi. Selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan seperti tadi ya, pensil yang dimasukkan ke dalam sebuah gelas yang berisi air ya. Gelas bening berisi air, contohnya seperti ini. Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya bergerak miring melalui medium yang berbeda kepadatannya seperti dari udara kemudian melewati air sehingga cahaya mengalami pembiasan dan pembelokan dalam medium tersebut. Hal ini akibat cepat melambat gelombang cahaya dalam air lebih lambat dibandingkan dengan cepat lambat gelombang cahaya ya. Ini karena diakibatkan oleh pelambatan pembelokan dalam medium tersebut ya. Selanjutnya lagi contohnya, siapa yang suka melihat pelangi? Siapa yang suka melihat pelangi? Nah, pelangi, cahaya dapat dibiaskan. Ini merupakan contoh dari pembiasan cahaya ya. Ketika setelah hujan ada sinar matahari maka akan menimbulkan
berbeda-beda. Jadi ketika kita melihat pelangi, ini akibat dari pembiasan cahaya. Nih, sinar matahari, ini sinar matahari misalkan di atas ya. Nah, ini butiran air hujan. Ini butiran air hujan, maka cahaya akan menembus, membiaskan ya, akan mendapat dibiaskan, akan muncullah sebuah pelangi. Nah, anak-anak masih ingat lagu Sifat-Sifat Cahaya? Kita nyanyi ya. Lagu Sifat-Sifat Cahaya. 1, 2. Tunjukin contoh mata yang sehat mana? Nah, ini adalah contoh mata yang sehat. Kenapa disebut contoh mata yang sehat? Karena bola matanya putih dan jernih. Betul sekali. Nah, sekarang kita nyanyi tentang lagu bagian-bagian mata. Masih ingat? Masih. Wah, bagian-bagian mata. Kornea kelima teruskan cahaya, seiris membentuk bersama cahaya. Kopi tampak masuk lensa memfokuskan, retina membentuk bayangan benda. Saraf teruskan rangsangan ke otak, otot gerakan bola mata kita.
lagi pembelajarannya. Amin, tepuk tangan. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah sampai di terakhir pembelajaran ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah dari sifat-sifat cahaya yang dapat merambat lurus. Ulangi lagi. Anak-anak, kesimpulannya dalam pembelajaran hari ini adalah dari sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benih, cahaya dapat dibiaskan dan dapat diuraikan. Tadi ini sifat-sifat cahaya ya. Sifat-sifat cahaya ada berapa? Satu, cahaya dapat. Dua, cahaya dapat. Tiga, cahaya dapat. Ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Terus yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Yang selanjutnya tentang mata ya, tentang mata. Bahwasannya untuk menjaga kesehatan mata, kita harus bisa menjaga kesehatan mata dengan cara apa tadi? Baca jangan terlalu dekat. Terus tidak boleh main HP terlalu baik. Apalagi makan makanan yang mengandung vitamin A untuk menjaga kesehatan mata ya. Itu kesimpulannya. Nah, anak-anak, terima kasih. Hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang bunyi, mendengar karena bunyi ya. Minggu depan kita akan belajar tentang mendengar karena bunyi ya. Kita